Ini Bunda keluar dari belanja ya di Sado Malang. Ini jam 17.16. Yang di depan itu khusus motor, tapi kalau yang di ujung sana, di luarnya pagar itu khusus untuk mobil ya. Ini lewat di sampingnya Sado ini jam 17.20 sampai di depan rumah dengar adzan maghrib. Banyak sekali yang bertanya mengenai kecelakaan di jalan raya kalau dari sisi akhlak. Sebenarnya sudah pernah dibahas ya. Pokoknya yang terpenting itu hati-hati dulu, terus jangan sampai punya kesalahan terhadap kedua orang tua yang berupa keras kepala. Jadi kalau anak yang keras kepala itu maksudnya ya kalau dinasihati itu nggak mau ya, diberi masukan nggak mau, pokoknya maunya itu kalau sudah gini ya gini. Nah itu namanya keras kepala. Itu nanti ada hubungannya dengan kecelakaan di jalan raya. Jadi ya seberapa sering dia melakukan kesalahan kepada ayah ibunya itu nanti yang menentukan ya. Jadi kalau jarang-jarang ya untuk mencapai nisabnya itu ya agak lama. Makanya anak yang keras kepala masih usia 20-an ada yang kecelakaan meninggal. Tapi kalau jarang-jarang melakukan kesalahan itu, ya itu nanti ada hubungannya dengan kecelakaan di usia bukan 20-an, ya bisa aja 50, 51. Jadi kalau di atas 51 ini biasanya ya sudah mencapai nisabnya ya. Kalau memang 20 tahun itu sudah mencapai nisabnya ya bisa juga kecelakaan. Jadi kecelakaan ini bukan hanya kurang hati-hati ya, walaupun sudah melakukan kehati-hatian, tapi kalau punya kesalahan terhadap orang tua yang berupa keras kepala, dinasihati nggak mau, dan itu bertahun-tahun, kalau sudah sampai nisabnya ya insya Allah kecelakaan. Jadi kalau kecelakaan karena ujian itu beda ya dengan musibah. Tapi kalau karena ujian itu sangat jarang terjadi. Biasanya yang terjadi itu ya insya Allah kebanyakan dari kesalahan terhadap orang tua. Memang anaknya itu keras kepala. Makanya dibenturin sama Allah Ta'ala, terbentur mobil ya alias kecelakaan dan meninggal dunia. Ya nanti dilihat kalau anak ini memang nggak manfaat ya dimatikan. Kalau masih manfaat ya biasanya walaupun kecelakaannya parah ya masih diberikan kesempatan hidup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, marah dan darah itu korelasinya apa? Kalau dilihat sistem organ tubuh ya, sebenarnya yang menjadikan tensi tinggi itu adrenalin. Adrenalin itu kan organ di atas ginjal ya. Jadi adrenalin itulah yang meningkatkan tensi itu tinggi. Dibarengi dengan pompa jantung ya. Degup jantung. Degup jantung maksudnya pompa jantung ya. Dek 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 dek. Itu tensinya itu dinaikkan. Jantungnya juga naik. Mulailah dia meledakkan sesuatu. Makanya tensi tinggi itu ya akan berdampak sebenarnya ya berdampak langsung dengan jantung koroner. Itu sudah menjadi satu kesatuan ya, satu paket lah istilahnya. Jadi kalau sel darah merahnya itu hancur, dia ambruk biasanya. Sebelum waktunya pada saat dia marah itu ambruk biasanya. Ya biasanya ya lemes ya orangnya, lemes, terus nggak bisa ngapa-ngapain sampai beberapa hari. Nanti kalau dia tuh marah lagi ya nanti lemes lagi seperti itu. Itu ciri sel darah merahnya itu rusak. Insya Allah seperti itu. Jadi orang yang ambruk sampai beberapa hari, dia lemes, ambruk dalam keadaan lemes,
itu tanda ya, Allah memberikan tanda sel darah merahnya itu rusak sehingga tidak sanggup membawa oksigen ke seluruh tubuh untuk dia pergunakan untuk marah ya sebenarnya. Jadi dari adrenalin kemudian pompa motor jantungnya itu mengikuti ya, deg 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 seperti itu. Itu memang harus terlatih ya. Jadi kalau itu dibuat kerja, jadi orang kalau kerja itu ya melakukan aktivitas itu ya bisa meningkatkan tensi, tapi itu wajar ya. Tapi kalau marah itu melebihi batas. Nah, di titik-titik inilah orang yang tensinya tinggi itu insya Allah dia marah. Jadi kalau nggak wajar itu tinggi disebabkan dari kemarahan itu nggak wajar, itu bahaya. Tapi tinggi disebabkan karena melakukan aktivitas itu ya masih tergolong wajar dan tidak bahaya. Jadi tensi tinggi ini ada yang diminumin obat itu ya nggak turun-turun ya. Jadi pakai obat penurun tensi ya itu nggak turun-turun. Ada yang seperti itu. Jadi ya sehari-hari itu ya urus ya minum obat penurun tensi itu terus. Berarti orang itu harus paham itu termasuk pengunci sebenarnya. Termasuk pengunci sudah pokoknya harus paham walaupun diminum obat kok nggak turun-turun. Ya berarti ini kesalahannya marahnya itu dengan orang tua. Memang beda ya. Pokoknya penyakit apapun kalau itu berhubungan dengan kesalahan terhadap orang tua itu memang berat ya. Jadi kalau orang tensinya tinggi itu biasanya kekentalan darahnya itu melebihi batas. Makanya istilahnya Rasulullah itu menceritakan jangan marah bagimu surga itu ya itu. Memang salah satunya ya itu. Jadi nanti orang-orang yang mengalami tensi tinggi nanti bisa menjurus ke glukoma, stroke, ya seperti itu, jantung. Jadi insya Allah itu yang terkait ya.